Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dimudahkan oleh Allah untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian, berkah ilmu, dan juga diberi taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Pada pagi ini kami akan membawakan satu kisah lagi dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah. Setelah sebelumnya kita kaji mengenai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Kali ini kita kaji Ummu Salamah yang Nabi SAW nikahi nantinya setelah Khadijah meninggal dunia. Saya ambil dari buku saya tentang belajar dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini disebutkan Nabi SAW menikahi pula Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Jadi nama aslinya Hindun. Sebagian ulama mengatakan nama aslinya Romlah. Namun yang tepat Romlah nama asli dari Ummu Habibah, sedangkan Ummu Salamah nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Sebelumnya Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah ibnu Abdil Asad. Jadi suami sebelumnya, sebelum menikah dengan Nabi SAW, suaminya adalah Abu Salamah. Abu Salamah adalah di antara sahabat yang mengikuti perang Badar, yang saat itu diikuti oleh 314 pasukan. Lalu Ummu Salamah juga mengikuti perang Uhud, lalu meninggal dunia karena luka-luka yang parah yang diderita saat mengikuti perang Uhud tersebut. Meninggalnya Abu Salamah pada tahun ketiga Hijriah. Ummu Salamah suaminya meninggal itu pada bulan Jumadal Ula. Kemudian nikah dengan Nabi SAW pada bulan Syawal. Jumadal Ula. Setelah itu nikah pada bulan Syawal. Coba dihitung dulu, Bu. Setelah Jumadal Ula bulan apa? Orang sini biasa sebut Jumadil Awal, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Terus habis itu bulan Rajab. Habis itu bulan Sya'ban. Habis itu bulan Ramadan. Habis itu bulan Syawal. Nabi SAW nikah ini pada bulan Syawal, berarti sudah lewat masa iddah. Masa iddah kalau ditinggal mati suami berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ini sudah berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4. Syawal sudah tambah 10 hari lagi, sudah pas. Jadi sudah hitungannya tepat. Kalau belum 4 bulan 10 hari belum boleh. Seandainya kalau ini ditinggal mati suami, kalau ini diceraikan gimana? Berapa masa iddah? Masa iddah itu masa nunggu, masa menunggu untuk nikah lagi. Kalau diceraikan berapa lama? Kalau masih haid berapa? 3 kali suci, ada pendapat 3 kali haid. Taruhlah saya pakai yang paling lama, 3 kali haid. Kalau tidak lagi haid, tidak haid lagi, maka nanti 3 bulan
Hijriah. Kalau ini saya pakai 3 kali haid. Ini pengertian dari salah satu quru. Coba sekarang kita hitung 3 kali haid. Lihat, 3 kali haid ya. Talak itu harus jatuh ketika suci. Setelah suci terus mengalami haid, ini haid pertama. Terus suci lagi, terus dapati haid kedua. Terus suci lagi, terus dapati haid, berarti ini haid ketiga. Tadi 3 kali haid ya. Sudah melewati 3 kali haid, baru haid ini selesai. Setelah selesai haid baru masuk suci. Nah ini sudah iddah selesai. Ingat hitungannya, 3 kali haid. Talak jatuh ketika suci. Talak nggak boleh jatuh ketika haid. Kalau jatuh ketika haid namanya talak bid'i. Secara hukum dikatakan jatuh namun salah. Harusnya jatuh ketika suci sebelum digauli, sebelum disetubui. Terus setelah itu mengalami haid. 1 suci, haid 2 suci, haid 3 baru suci. Nah ketika haid ini sudah selesai, besoknya suci, nah sudah boleh nikah. Namun kalau meninggal dunia 4 bulan 10 hari, ini pakai kalender Hijriah, ini hitungannya sudah pas. Kalau 3 bulan, tinggal 3 bulan pakai kalender Hijriah. Itu kalau diceraikan. Nanti 1 lagi itu karena melahirkan, iddahnya yaitu sampai ya, kalau dalam keadaan hamil diceraikan maka iddahnya nanti sampai melahirkan, atau suaminya meninggal ketika hamil maka masa iddahnya nanti sampai melahirkan. Masa iddah berarti masa menunggu. Selama masa itu, pertama kalau itu cerai maka suami bisa rujuk. Ya, suami rujuknya itu pada masa iddah tadi. Kalau diceraikan sudah lewat masa iddah, berarti sudah tidak ada hubungan lagi. Artinya kalau mau kembali bukan rujuk lagi istilahnya, namun apa? Nikah baru lagi, manten anyar lagi ya, karena balik. Namun kalau 3 kali haid, kalau ini yang kita bahas, ini masih dalam masa 3 kali haid tadi, berarti tinggal rujuk saja. Suami bilang saya mau kembali padamu, sudah kembali. Kalau istri bilang saya nggak mau balik, dianggap rujuk. Rujuk ini patokannya suami, bukan istri. Kalau istri nggak mau balik, nanti dia gugat cerai saja, yaitu dengan cara khulu. Jadi untuk rujuk itu nanti wewenangnya suami. Suami mau balik atau tidak. Kalau istri nggak mau balik, ya berarti nanti dia nuntut lewat jalur khulu. Jadi ceritanya tadi Nabi SAW menikahnya pada bulan Syawal. Suaminya Abu Salamah meninggal pada Jumadal Ula. Berlanjut 4 bulan 10 hari. Pas nanti Syawal baru dinikahi. Nah gitu hitungannya ya. Ibu-ibu harus pahami masa iddah tadi. Iddah nanti untuk meninggal bagaimana, kalau diceraikan suami bagaimana, ditinggal mati bagaimana. Kalau dalam keadaan hamil berarti nanti tunggu sampai melahirkan.
Terus disebutkan lagi, ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, ia berputus asa. Dalam dirinya dia menyatakan bahwasanya siapa lagi yang menjadi pengganti yang lebih baik dari suaminya dulu Abu Salamah. Karena dia menganggap suaminya sudah sangat-sangat baik. Suaminya meninggal ketika perang Uhud, luka parah. Terus ya namanya ditinggal mati suami, bebannya berat sekali. Maka ketika itu dia cuma mengamalkan hadis seperti yang kita sebutkan di bawah ini. Ummu Salamah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali pada Allah. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka setelah itu Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Diberikan pahala, terus diberikan ganti dengan yang lebih baik. Maka ketika itu Abu Salamah, suamiku wafat, aku pun menyebut doa tadi yang Rasulullah SAW perintahkan padaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu dapat ganti Rasulullah SAW. Berarti doa ini diamalkan. Mau Latin apa langsung transliterasi? Latin apa Arab? Dua-duanya panjang nih, dua-duanya. Doa ketika dapat musibah. Ini sebenarnya umum, Bu, doanya. Bukan hanya kalau ada yang meninggal dunia, sedang dapat musibah. Allahumma ajurni. Nanti baca doa istirja dulu ya. Istirja plus di bawah ini. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau ini artinya, ya Allah, jurni, Allahumma jurni, berilah pahala pada musibahku ini, wa akhlif li, dan berilah ganti kepadaku dengan yang lebih baik. Ingatin kalimatnya nih, kepadaku dengan yang lebih baik.
Namun baca doa istirja dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ayo coba sarangan. Inna lillahi dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya, itu doa istirja dibaca baru tadi. Keutamaannya nanti dapat pahala. Kemudian yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka di sini diajarkan di balik musibah itu ada sesuatu hikmah yang kita nggak tahu. Musibah apapun, entah keluarga meninggal dunia, atau ada sesuatu yang hilang, atau dapat kecelakaan, kekhawatiran, ada saja nanti ada hikmah di balik itu semuanya. Tinggal kita mau manage bagaimana. Pasti ada hikmahnya. Wah, ini barangku ini hilang, ada saja nanti ada ganti yang lebih baik. Makanya tadi diyakini oleh Ummu Salamah. Awalnya khawatir, saya mau amalkan apa ini? Apa mungkin saya baca ini nanti ada dapat ganti dengan yang lebih baik? Dia yakini saja, sudahlah saya baca ini. Nah, ketika dia baca, dia yakini tadi, maka Allah berikan ganti dengan yang lebih baik. Diberikan suami, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah juga berucap, "Falamma tuwfiya Abu Salamata, qultu man khairum min Abi Salamah, sahibi Rasulillah SAW. Summa azamallahu li fakultuha qalat fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Apa mungkin ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan petunjuk padaku, ya. Allah berikan petunjuk padaku, akhirnya aku baca bacaan tadi. Aku tawakal dan pasrah kepada Allah untuk tetap mengucapkan bacaan tadi. Ummu Salamah pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menjadi suamiku. Sebelumnya ada yang ingin maju melamar Ummu Salamah. Ada situ Abu Bakar, ada situ Umar, namun ya Rasulullah SAW yang mungkin mereka tahu Rasulullah SAW lebih dahulu akan melamarnya, maka ketika itu mereka mundurkan diri. Kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Salamah pada tahun 4 Hijriah. Intinya tadi setelah melewati masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya sudah rampung. Kemudian Ummu Salamah adalah istri Nabi SAW yang meninggal dunia paling terakhir. Jadi istrinya yang 11 yang dulu pernah kita sebut. Masih ingat Bu 11 istri? Masih ingat atau tidak? Nah, apa saja? 1, Khadijah binti Khuwailid. Setelah Khadijah meninggal, Nabi SAW menikahi siapa? Saudah binti Zam'ah. Terus yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha. Terus yang keempat, Hafsah binti Abi Bakar. Terus yang kelima, yang kelima sampai seterusnya tidak ada urutan kecuali nanti istri terakhir. Yang kelima, Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam, Zainab binti Jahash. Yang ketujuh, Ummu Salamah. Yang kedelapan, Ummu Habibah. Yang kesembilan, Juwairiyah binti Al-Haris. Yang ke-10, Sofiyah binti Huyai. Ke-11, nah ini baru 11 ini yang dinikahi paling terakhir, yaitu Maimunah binti Al-Haris. Nah, yang meninggal paling terakhir dari istri-istri yang ada yaitu Ummu Salamah. Menurut pendapat jumhur ulama atau kebanyakan ulama, yaitu meninggal pada tahun 61 Hijriah. Ketika berita meninggalnya Al-Husain bin Ali, ya, itu Ummu Salamah juga meninggal dunia. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang meninggal dunia paling terakhir adalah Maimunah. Namun kebanyakan ulama berpendapat yang meninggal dunia paling terakhir adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah memiliki 3 anak dari pernikahannya dengan Abu Salamah, yaitu Salamah, Umar, dan Zainab. Salamah, Umar, dan Zainab. Nah, sekarang kita lihat keutamaan dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah.
Ada beberapa pelajaran penting dari keutamaan beliau di sini. Pertama, Ummu Salamah dikenal cerdas. Kedudukannya dalam hal ilmu adalah nomor kedua setelah Aisyah dari istri-istri Nabi. Jadi istri Nabi SAW yang 11 tadi, yang cerdas nomor 2 itu adalah Ummu Salamah. Yang cerdas nomor pertama itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Contoh kecerdasan dari Ummu Salamah, banyak hadis yang diriwayatkan tentang kehidupan Nabi SAW dari Ummu Salamah. Contoh misalnya di sini, cara mandi junub. Di sini diajarkan kalau mandi junub untuk wanita dibedakan dengan mandi haid. Saya sebutkan dulu di sini hadisnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengepang rambut, yaitu rambutnya diikat. Apakah aku harus lepas kepangan tadi apabila mandi junub? Beliau menjawab, tidak. La innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salasa hasayat summa tufidina alaikil ma'a fatathurin. Tidak cukup engkau tuangkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali, kemudian engkau tuangkan air ke seluruh tubuhnya hingga suci. Di sini menunjukkan kalau mandi junub nantinya dibedakan dengan mandi setelah suci dari haid. Kita lihat dulu rukun mandi. Rukun mandi wajib ada berapa, Bu? Rukun mandi wajib ada berapa? 1, niat. 2, mengguyurkan air ke seluruh tubuh atau meratakan air ke seluruh tubuh, berarti dari kepala ya. Nah, khusus untuk wanita nanti, untuk wanita muslimah, kalau mandi wajib ini nanti dibedakan cuma untuk mandi junub dengan mandi haid. Kalau mandi junub tidak perlu lepas ikatan rambut. Kalau mandi haid melepas ikatan rambut. Nah, ini lihat, ini dua-duanya meratakan, ini ada, cuma dibedakan ketika ini saja, mandi junub dan mandi haidnya dibedakan. Kenapa sampai beda, Bu? Kenapa sampai beda? Kenapa mandi junub dan haid dibedakan? Mandi haid berapa kali sebulan? 1 kali. Mandi junub, paham kan? Nah, sudah. Sehingga akan merepotkan ibu-ibu untuk mandi junub, untuk lepas ikatan terus. Kalau mandi haid tidak. Nah, Ummu Salamah riwayatkan hadis semacam ini.
Dan ini tidak mungkin diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya yang laki-laki. Ini pasti diriwayatkan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah tahu Rasulullah SAW itu bagaimana ketika di rumah, gitu, mandi wajibnya bagaimana. Untuk mandi haidnya, maka dia perlu tanya pada Nabi SAW. Mandi junubnya, dia perlu tanya pada Nabi SAW. Siapa tahu ada kekhususan atau keringanan untuk perempuan dalam hal ini. Lalu juga ada cerita dari Ummu Salamah mengenai hukum mencium istri saat puasa. Nah, sini saya bacakan hadisnya. Dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah berarti dari putranya Abu Salamah, yaitu putranya dari Ummu Salamah. Ia pernah bertanya pada Rasulullah SAW mengenai apakah boleh seseorang yang berpuasa mencium istrinya. Rasulullah SAW memberikan jawaban, tanyakan hal ini pada Ummu Salamah. Artinya dia suruh tanya pada siapa? Tanya ibumu sendiri, karena ibumu tahu. Maka Ummu Salamah pun memberikan jawaban bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu saat berpuasa. Umar bin Abi Salamah pun berkata, wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengampunimu untuk dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang. Rasulullah SAW pun memberikan jawaban, ama wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Adapun aku demi Allah yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan dalam hadis ini Rasulullah SAW mencium istrinya Ummu Salamah saat berpuasa. Namun Rasul tekankan terakhir, adapun saya itu lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Berarti kesimpulannya, boleh atau tidak mencium istri saat puasa? Boleh atau tidak? Kalau dalam hadis ini boleh. Namun rinciannya yang paling bagus dirinci jadi dua. Yang pertama, kalau dia mencium istrinya sampai keluar mani, puasanya batal. Namun kalau tidak sampai keluar, puasanya tidak batal. Nanti tinggal ditimbang-timbang masing-masing orang. Kalau pengantin anyar, jangan coba-coba, karena suatu hal nanti mengantarkan pada yang perkara yang lebih diharamkan lagi, maka dicegah, jangan sampai terjadi. Nah, itu kedua. Contoh masalah hukum ini lagi Ummu Salamah paham, Ummu Salamah mengetahuinya dibanding dengan istri yang lainnya. Contoh lagi, Ummu Salamah juga mengetahui doa yang sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Syahr bin Hausyab berkata bahwa ia berkata pada istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Jadi biasanya para sahabat atau para tabi'in itu belajar lagi pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya pada Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, makana aktsaru du'ai Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana indaki. Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berada di sisimu? Maka Ummu Salamah menjawab, kana aksaru du'aihi, doa yang paling sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Sudah hafal ini ya? Doa yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah pun pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini? Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi SAW pun ketika itu menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi faman syaa aqama wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah.
Siapa saja yang Allah kehendaki maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Ali Imran ayat 8. Ini menunjukkan ada hadis lagi yang istimewa yang diajarkan pada Ummu Salamah. Nabi SAW biasa membaca bacaan ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Menunjukkan kita butuh istiqomah. Di antara kiat istiqomah adalah memperbanyak doa. Doanya apa tadi? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Atau bisa dengan doa tadi dari Mu'adz bin Mu'adz, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lanjutannya apa? Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan di sini juga menjadi dalil berarti kita butuh untuk istiqomah. Di antara kiat untuk istiqomah adalah dengan doa. Tidak boleh seorang manusia dia terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Saya bisa nanti untuk istiqomah terus saja di jalan Allah. Oh, nggak bisa. Kita bisa istiqomah dengan mudah itu kalau Allah beri taufik kepada kita. Tidak bisa kita bergantung pada diri kita sendiri, nggak bisa, Bu. Serahkan pada usaha kita. Saya mau ngaji terus juga belum cukup. Kita ngaji cari sebab. Namun untuk istiqomah dengan mudah tambah doa lagi. Maka perbanyak doa-doa kayak tadi biar Allah Subhanahu wa taala terus meneguhkan hati kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus Ummu Salamah juga mengetahui pakaian yang disenangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata, "Kana ahabbis thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu gamis. Namun yang beliau lagi bahas ini adalah gamis untuk laki-laki. Warnanya apa tadi? Di sini tidak disebutkan. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan yang paling disukai itu adalah pakaian berwarna putih. Yang paling disukai adalah pakaian yang berwarna putih. Apakah di sini juga berlaku untuk perempuan? Iya. Selama tidak melanggar urf di masing-masing tempat, ya, boleh wanita juga memakai pakaian berwarna putih. Asalkan nutup aurat. Maka kesimpulannya, wanita boleh memakai pakaian warna apa saja, ya. Jawabannya, ibu-ibu boleh pakai pakaian warna apapun. Ibu-ibu boleh pakai pakaian warna apapun. Tidak ada batasan warna untuk pakaian ibu-ibu. Yang ada malah dibatasi itu kalau untuk laki-laki. Laki-laki tidak diperkenankan memakai satu warna, yaitu warna merah polos. Semuanya merah dari atas sampai bawah. Ya, merah polos tidak boleh. Ini saya pakai merah ini sebenarnya. Bukan bercorak, namun merah polos. Merah polos tidak boleh. Namun Nabi SAW masih sempat ketika dulu itu memakai pakaian warna merah, namun masih bercampur dengan warna yang lainnya. Bahkan kadang beliau pakai pakaian tersebut, berarti masih menunjukkan boleh. Yang tidak boleh, ya, itu cuma warna itu saja. Yang lainnya dibolehkan untuk laki-laki. Sedangkan kalau wanita, pokoknya dibolehkan warna apapun asalkan tidak menunjukkan di situ, tidak mencolok dan tidak menunjukkan cara untuk berhias diri. Adapun di sini gamis, kalau untuk laki-laki yang dimaksudkan sini adalah gamis seperti yang
kalangan Arab itu pakai. Namun ini nanti kembali ke pakaian masing-masing urf juga, yaitu tergantung tradisi masyarakat masing-masing tempat. Tidak bisa kita terapkan untuk setiap orang itu harus memakai gamis, enggak. Karena kadang di beberapa tempat pakaian ini malah jadi aneh. Akhirnya nanti statusnya jadi pakaian syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang tampil beda. Ya, pakaian yang tampil beda. Terutama untuk laki-laki. Misalnya, dia pakai pakaian kayak tadi di beberapa tempat, misalnya kalau di desa, ya, ini jadi pakaian yang aneh. Orang itu belum menganggap pakaian ini jadi pakaian yang biasa untuk laki-laki. Malah kalau laki-laki pakai kayak gitu, ya, saya pernah pakai seperti ini malah, Mas, kok kamu pakai pakaian ibu-ibu toh? Kok pakai gamis seperti ibu-ibu? Maka ketika itu saya langsung sudahlah saya nggak mau pakai lagi. Lalu saya dituduh macam-macam seperti ini. Padahal ini pakaian yang model laki-laki pakai kalau di kota. Namun di beberapa tempat nggak biasa. Maka kalau memang tidak biasa, maka itu jadi statusnya syuhrah. Kecuali kalau berubah lagi, orang-orang sudah mulai paham. Itu baru dia pakai. Namun nanti jadi pakaian syuhrah kalau itu dia orang di desa tersebut atau orang di tempat tersebut belum biasa. Intinya pakaian apapun itu boleh, tidak diatur oleh syariat kita. Sehingga untuk misalnya pakaian laki-laki, ya khusus untuk laki-laki ini, maka dilihat itu pakaiannya menutup aurat atau tidak, sudah terpenuhi syarat-syaratnya atau tidak. Nah itu nantinya dijadikan standar. Terus dari kecerdasan Ummu Salamah juga dibuktikan para sahabat dan ulama senior dari kalangan tabi'in kala mendapatkan masalah terkait agama, mereka bertanya pada Ummu Salamah. Jadi punya masalah apapun, ujung-ujungnya coba tanya pada Ummu Salamah. Dua orang yang biasanya jadi rujukan dari istri-istri Nabi SAW, tanya pada Ummu Salamah atau tanya pada Aisyah. Coba tanya pada Ummu Salamah. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi dalam Syirah Alam An-Nubala menyatakan Ummu Salamah dianggap sebagai yang paling faqih dari para sahabat wanita. Jadi dari sahabat wanita yang ada, yang paling faqih, yang paling pintar, yang paling paham, itu istri Nabi SAW adalah Ummu Salamah. Maka ini menunjukkan tidak semua ya wanita itu, kalau kata Ibnu Taimiyah, tidak semua wanita itu kurang akalnya. Karena hadis Nabi SAW kan menunjukkan bahwasanya wanita yang disebut wanita itu, ya Nabi SAW katakan itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Namun Ibnu Taimiyah menggarisbawahi tidak semua itu kurang akalnya, artinya pasti ada di antara mereka yang cerdas. Nah di antara yang cerdas di sini dibuktikan oleh Ummu Salamah, hadisnya itu banyak, riwayatnya itu banyak, yaitu dia buktikan ya ini menunjukkan kefakihan atau kecerdasannya. Tinggal di sini ibu-ibu mau ngatur cara belajar itu bagaimana? Ya, tinggal manage cara belajar itu seperti apa. Ada hal penting yang perlu dipelajari dulu. Contoh, ya dari istri-istri Nabi SAW ini, ya ibu bisa ngambil pelajaran-pelajaran banyak. Dan kalau para sahabat itu kalau mau belajar, mereka awalnya itu dalami, kuatkan iman terlebih dahulu. Iman itu dikuatkan dulu, sebelum hal-hal yang lainnya. Iman dikuatkan dulu. Bahkan mereka kuatkan iman ini sebelum masuk dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, dikatakan oleh beberapa sahabat, kami itu kuatkan iman dulu. Kami ketika kecil, kami kuatkan iman kami dulu, baru kemudian kami masuk dalam menghafalkan Al-Quran. Maka dalami itu dulu. Kemudian ibu manage lagi mana perkara-perkara penting dulu yang dipelajari. Ada hal yang dasar. Dasar-dasar ini dikuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari yang lainnya. Sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, pelajari yang sederhana-sederhana dulu. Ya. Apa yang kita perlukan? Fikih ibadah, keseharian, ibu harus pelajari. Contoh ini berulang-ulang. Tadi contoh misalnya mandi junub. Itu perkara berulang-ulang. Ibu harus tahu mana yang masuk rukun. Kalau tidak tahu rukun, maka hal-hal yang ibu tidak tahu seperti ini akan membuat mandi ibu jadi tidak sah, karena tidak mengetahui rukun, tidak jalankan rukun. Namun kalau rukun dijalankan dengan baik, sah itu tadi, mandinya sudah sah. Cukup ratakan air ke seluruh badan. Berarti misalnya, ya ini laki-laki ini,
Dia dalam keadaan junub. Dia lihat lepas pantai. Ini lepas pantai ini, sudahlah saya renang saya yang penting bismillah, saya niatan untuk mandi junub. Nyemplung dalam situ. Terus keluar, seluruh badan sudah basah. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Urusan nanti badannya itu karena mandi di air laut nanti lengket dan apa kayak itu urusan belakangan. Ini air suci. Dia mandi di situ sah. Dikarenakan sudah terpenuhi rukun. Nanti untuk mandi lagi, terus ada wudhu lagi, tayamum lagi, butuh dipelajari detail lagi. Pokoknya yang diperlukan keseharian, ibu lebih butuh untuk pelajari ini dibandingkan hal yang lainnya. Nanti kaitannya untuk ngurus rumah, ya, kewajiban istri, kewajiban kalau suami, kewajiban suami, butuh lagi pelajari. Jadi hal-hal yang dibutuhkan keseharian itu lebih dipelajari urgen daripada yang tidak dibutuhkan. Keutamaan yang kedua dari Ummu Salamah, Jibril pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk seorang sahabat, yaitu bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ketika itu ada Ummu Salamah. Jibril datang dalam bentuk sahabat, kemudian ketika itu hadir Ummu Salamah. Para ulama katakan ini menunjukkan keistimewaan dari Ummu Salamah karena Jibril pernah datang menyampaikan wahyu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu hadir istri beliau Ummu Salamah. Berarti kadang Jibril atau malaikat datang dalam wujud manusia. Kalau dalam kisah ini Jibril datang dalam wujud seorang sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ada lagi kisah yang lainnya, pernah malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia juga. Datang seperti layaknya tamu untuk menyampaikan wahyu atau untuk menyampaikan kabar berita bahwasanya Nabi Ibrahim dari istrinya sebentar lagi akan dikaruniai seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Yaitu pada ayat dalam surat Az-Zariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin isdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Situ ucapkan salam, kemudian disebutkan ada tamu yang istimewa datang ketika itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melayani tamunya super istimewa, dikeluarkan ijlin samin, anak sapi yang enak ketika itu, jadi makanan yang istimewa. Nah, itu datang dalam wujud manusia. Kadang malaikat datang dalam wujud manusia tergantung keadaan, yaitu ketika ingatkan orang. Pernah malaikat itu datang dalam wujud laki-laki buta. Kemudian ada laki-laki yang botak dan ada laki-laki yang punya penyakit kulit. Ketika itu sedang menguji 3 orang. Awalnya mereka itu diberikan nikmat, diuji. Ada laki-laki buta diberikan nikmat bisa melihat, ada laki-laki botak diberikan nikmat memiliki rambut yang bagus. Kemudian ada yang punya penyakit kulitnya jadi sembuh. Kemudian diberikan hewan ternak masing-masing. Kemudian di akhir malaikat ini datang lagi dalam wujud seperti keadaan mereka yang dulu, datang dalam wujud buta, datang dalam wujud tadi tidak punya rambut alias botak, datang dalam wujud punya penyakit kulit. Kemudian diuji ketika itu ditanya, dulu kan kamu pernah dapat nikmat ini, sekarang gimana kamu bersyukur? Nah, ini berarti malaikat bisa dalam wujud masing-masing keadaan seperti itu. Namun malaikat punya wujud asli. Kalau Jibril alaihissalam wujud aslinya digambarkan itu memiliki sayap, dan sayapnya Jibril itu berjumlah 600 sayap. Berapa jumlahnya? 600. Satu sayap itu besarnya sudah menutupi ufuk, berarti satu langit tertutup. Itu baru bayangkan Jibril. Jibril besarnya luar biasa, satu sayapnya sudah menutupi ufuk, berarti menunjukkan besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Itu wujud nyatanya. Wujud nyata ini Nabi SAW pernah melihatnya juga. Namun kadang kalau mendatangi Nabi SAW dalam wujud manusia. Kemudian keutamaan yang ketiga, beberapa ayat turun di rumah Ummu Salamah
dan tidak ada yang mengungguli dalam hal itu selain Aisyah. Beberapa ayat itu turun di rumah Ummu Salamah dan tidak ada yang mengungguli dalam hal itu selain Aisyah. Jadi ayat-ayat beberapa ada yang turun ketika Nabi SAW berada di samping Ummu Salamah. Yang bisa mengalahkan ini cuma Aisyah radhiyallahu anha saja. Berarti ada wahyu-wahyu yang turun juga ketika Aisyah itu ada. Dua ayat yang turun di sisi Ummu Salamah yaitu firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33 dan surat At-Taubah ayat 102. Al-Ahzab ayat 33 yaitu innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Juga firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian keutamaan Ummu Salamah yang keempat, Ummu Salamah terkenal begitu bertakwa dan wara. Sekarang pengertian wara. Ada istilah wara. Wara itu apa pengertiannya? Kata Imam Ibnul Qayyim, wara adalah dari hadis min husnil islamil mar'i. Tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang ia tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Nah, ini pengertian wara. Ini hadis riwayat Tirmizi. Hasan. Apa itu wara? Kata Imam Ibnul Qayyim, wara itu terdapat dalam hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, ia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Berarti wara itu apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Habis-habiskan waktu, sia-sia, ya. Kalau dia tinggalkan, itu namanya orang yang wara. Berarti waktunya selalu disibukkan dengan kebaikan terus saja. Waktunya, hartanya, dengan keluarganya, ya, dengan kendaraannya, macam-macam. Pokoknya dia sibukkan dengan hal yang bermanfaat terus. Kalau yang bermanfaat saja dia sibukkan, ya, tidak bermanfaat dia hindari. Berarti yang haram jelas dia hindari. Ini hal yang tidak bermanfaat. Walaupun mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, berarti yang haram jelas dia hindari. Nah, Ummu Salamah tanda waroknya apa? Dia itu punya kebiasaan banyak istighfar. Kebiasaan waroknya dari Ummu Salamah, ya, biasanya Ummu Salamah itu terus berbanyak istighfar.
Itu tanda wara. Perbanyak istighfar. Jadi waktunya itu habis dengan zikir, baca Al-Quran, ya, dengan ilmu, gitu. Tidak sia-sia. Misalnya kalau praktekkan untuk ya zaman ini ya, handphonenya ya diisi dengan yang manfaat-manfaat, bukan dengan gosip-gosip, ya. Berita-beritanya juga yang manfaat. Jadi kalau ada yang tanya wara' itu apa? Ini dalilnya langsung, dan itu menunjukkan pengertian wara' kata Imam Ibnul Qayyim. Bentuknya tadi kalau Ummu Salamah rajin beristighfar. Ada yang rutinitas istighfar yang ibu sudah amalkan, ba'da sholat astagfirullah 3 kali, pagi kalah petang baca istighfar 100 kali. Ya, ada lagi pagi petang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bacaan istighfar yang paling bagus. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah aku, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Itu bisa diamalkan. Terus yang kelima, kedudukannya yang mulia, yaitu kedudukan Ummu Salamah yang mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buktinya adalah Ummu Salamah dan Rasulullah SAW pernah mandi junub dalam satu bejana. Berarti menunjukkan boleh. Airnya yang digunakan berarti bareng. Ini saya mau bahas air mustakmal. Air bekas bersuci. Hukumnya apa? Dari kisah ini saya sudah bisa jadi dalil, Bu. Ummu Salamah dan Rasulullah SAW mandi dalam satu wadah. Berarti ini ada air yang nanti bisa masuk lagi dalam dong. Air diambil dan nanti ada air yang jatuh lagi. Iya kan? Berarti ada bekas air yang dipakai mandi tadi jatuh lagi di dalam. Berarti ada air mustakmal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal itu hukumnya, ini Syafi'i, hukumnya suci namun tidak mensucikan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Namun kalau dari kisah ini, yang kisah Ummu Salamah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah dan Nabi yang mandi bareng di situ menunjukkan bahwasanya air mustakmal masih boleh dipakai lagi. Berarti kesimpulan yang tepat, air mustakmal itu suci dan juga masih mensucikan. Itu jadi dalil. Nah, itulah kalau pelajari tentang istri-istri Nabi SAW, ibu pelajari keluarga, masalah-masalah hukum itu didapat karena Nabi SAW dan istrinya itu, ya, beliau ajarkan langsung masalah-masalah hukum. Jadi masalah-masalah pelik bisa dipecahkan dengan mempelajari sejarah hidup istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulan terakhir, air mustakmal boleh nggak digunakan? Boleh. Misalnya nih, ibu tampung lagi air wudhu, terus ibu pakai lagi, masih boleh, pendapat yang paling kuat. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal itu suci dan tidak mensucikan lagi. Artinya tidak boleh dipakai lagi untuk wudhu atau mandi. Namun yang tepat masih boleh, seperti penjelasan Ummu Salamah dan kisahnya dengan Nabi SAW ketika mandi junub dalam satu bejana. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Bunda-bunda yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau ada yang sudah menulis
Ada yang mau nanya langsung, wonten mic. Monggo. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya pribadi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Nama saya Dewi. Saya mau bertanya mengenai mandi. Ya. Mengenai Mandi junub. mandi junub. Mandi besar. J. Itu apakah harus waktu mengguyur kepala harus 3 kali atau boleh lagi? Disunahkan 3 kali. Yang rukunnya tadi air yang penting rata ke seluruh badan. Dari kepala sampai badan rata. Namun kalau jenengan cuma 1 kali saja boleh. Berarti kalau dari 3 kali diperbolehkan. Dibolehkan juga. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang nanya langsung? J, monggo Bu. Mic-nya depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rita. Yang saya tanyakan Ustaz, sebelum mandi junub apakah kita dianjurkan untuk wudu sebelumnya? Tadi kalau rukunnya itu tadi 2 tadi, kalau sunnahnya disunahkan sebelum mandi junub itu berwudu terlebih dahulu. Caranya ada 2. Cara wudunya ada 2. Pertama, kalau dalam hadis yang umum Nabi SAW itu terangkan atau diterangkan oleh istri beliau, kalau Nabi SAW mandi junubnya itu wudu dulu sempurna, berarti sampai kaki. Sampai kaki, kemudian setelah itu Nabi SAW guyurkan air ke seluruh badan. Namun dari hadis Maimunah ada cara yang berbeda. Wudunya beliau wudu seperti biasa, namun cuma sampai kepala. Terus dari kepala ini beliau guyurkan air, langsung guyurkan air ke seluruh badan. Kemudian Nabi SAW pindah tempat, baru siram kaki. Berarti menunjukkan ada cara yang kedua, mandi junub, ya, disambung antara wudu dengan mandi. Itu bisa ibu lakukan. Kadang lakukan cara pertama wudu dulu kemudian mandi, kadang lakukan cara yang kedua wudu sampai nanti kepala langsung diguyur air, ya, baru badan itu kena, kaki kena semuanya, baru nanti pindah tempat untuk bersihkan atau cuci telapak kaki. Untuk yang kedua, setelah kita mandi junub, ketika masih ada cairan yang keluar, apakah kita harus mandi lagi? Tidak, cukup wudu. Cairan yang keluar setelah kita mandi junub, ya, misalnya masih ada sisa, maka para ulama cuma katakan disuruh wudu. Sepakat 4 mazhab. Sepakat 4 mazhab, misalnya ada mani yang tersisa keluar, maka cukup wudu saja. Misalnya di mandi sudah selesai, terus keluar lagi, maka cukup ulangi wudu aja. Ada lagi? Nanya langsung? Ada lagi benar-benar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga yang ini. Ya. Saya ingin menanyakan tentang tadi kan dikatakan kalau perempuan boleh memakai warna apa saja. Ya. Kalau baju bermotif boleh nggak? Nah, itu baru nanti yang lainnya lagi. Kalau motifnya berhias diri nggak boleh. Paham, Bu? Kalau misalnya berganti satu Ya, nanti kapan-kapan lah saya jelaskan. terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya tanyakan soal cerai dan masa iddah. Yang pertama, tadi hukumnya gimana kalau cerai itu dijatuh pada saat haid? Efeknya gitu Ustaz, apa gitu? Pertama, Ibnu Umar pernah jatuhkan talak pada istrinya ketika haid. Nabi SAW katakan, Umar langsung lapor pada Nabi. Nabi bilang, suruh Ibnu Umar rujuk lagi. Berarti nggak sah ya? Berarti Bukan nggak sah, rujuk lagi berarti talaknya sah, tanahnya sah. namun dosa.
Jadi secara aturan jatuh talak satu. Namun apa? Ya, dosa karena apa? Dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Intinya Bu, kenapa sampai ada aturan tadi? Kenapa talak ketika suci? Talak itu ingin dipersulit dalam agama kita. Itu bukan syaratnya suci saja yang tadi saya sebut. Suci sebelum disetubui. Kalau sudah, nggak boleh. Jadi talaknya nanti jadi talak bid'ah, dilakukan dosa lagi. Jadi dalam syariat kita nggak main-main kalau talak gitu. Namun rata-rata suami nggak paham kayak gini, emosi langsung aja, saya talak kamu. Emosinya lagi, saya talak kamu 1000 kali. Saking emosi itu, coba lihat, nggak tahu aturan. Terus yang kedua tentang pada saat masa iddah itu, apakah hak dan kewajiban antara suami istri itu yang harus masih terus dikerjakan, apa yang sudah harus ditinggalkan? Terima kasih. Nanti dilihat di surat At-Tolak. Ya. Itu ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudharuhunna litudayyiqu alaihin. Disuruh biarkanlah istri itu tinggal di tempat kalian. Ini lagi bicarakan talak dan ini lagi mengalami masa iddah. Berarti istri ketika mengalami masa iddah masih statusnya dengan suami. Tidak boleh suruh keluar dari rumah. Belum disuruh pulang ke rumah orang tua. Kenapa syariat Islam itu menyuruh tetap di satu rumah dengan suaminya? Pertama, itu masih suami. Yang kedua, biar rujuk lagi. Ya, biar rujuk lagi. Terkadang kan istrinya ngambek gitu loh. Iya, pokoknya saya jelaskan masalah hukum. Saya nggak pandang istri mau ngambek ke mau apa kayak, nggak pandang itu. Saya itu pernah lihat langsung nih kasus ini. Ada seorang, saya dekat dengan waktu saya kuliah dulu ada orang Sudan, saya dekat dengan dia. Dia sudah jatuhkan talak pokoknya sampai 3 kali pada istrinya. Yang jelas ketika masa-masa iddah tadi, karena dia biasanya buatin saya itu minuman teh gitu, istrinya yang buatin. Siapa yang buatin kamu ini? Istri saya. Namun saya sudah talak dia. Masih sama dengan satu rumah dengan kamu? Iya, saya masih satu rumah dengan dia. Dia belum bawa pulang nih perempuan ini sampai nanti masa iddahnya selesai. Berarti masih dapat jatah rumah. Paham Bu? Saya nggak pandang ibu mau bilang mau pulang ke rumah nggak. Ini pokoknya aturannya kayak gini. Kenapa ada aturan kayak gitu? Dikarenakan istri supaya rujuk lagi dengan suami. Dibuat seperti itu. Kalau seperti tadi sulit rujuk. Dan Islam inginnya itu istri bersatu, bukan berpisah. Paham Bu? Berarti kalau dia ngambek-ngambek pulang ke rumah, salah nggak? Salah. Karena belum. Ya, itu belum pisah, itu belum. Pisahnya nanti, iddah selesai. Iddahnya selesai berapa lama tadi? 3 kali haid. 3 kali haid dia tunggu terus. Ini suami saya mau balik nggak? Mau balik nggak? Mau balik nggak? Gitu maksudnya. Kalau iddahnya sudah habis baru istrinya dikembalikan pada orang tuanya. Namun kalau kita di negara kita ini negara hukum, berarti proses hukum nanti yang ditempuh. Seperti itu. Kalau suaminya suruh pulang, suaminya yang salah lagi. Ya, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Kejam suaminya, zalim. Ya, seperti itu. Baik, sekarang lewat tulisan. Bolehkah berwudu tanpa pakaian atau hanya mengenakan handuk saja? Boleh, boleh saja. Dikarenakan untuk berwudu tidak disyaratkan seperti syarat untuk sholat.
Maksudnya dalam hal nutup aurat, ngadap kiblat, itu nggak ada syarat seperti itu, Bu, bebas. Maka di dalam kamar mandi boleh saja seperti itu. Sejauh apa Ustadz kita memperlakukan makam? Apa boleh setiap ziarah ke makam bersih atau nyapu menyirami air? Kalau bersih-bersih saja boleh. Namun kalau menyirami air, apa tujuannya? Ya, kalau tujuannya cuma sekedar siram saja nggak apa-apa. Kalau ada keyakinan tertentu nggak boleh. Apakah yang bisa dilakukan seorang kakak yang adiknya meninggal? Almarhum belum berkeluarga atau belum punya anak. Berarti mendoakan dia terus, mendoakan ampunan, tunaikan janjinya. Kalau punya janji, ada wasiat ditunaikan juga. Dan doakan terus. Setelah mandi junub, lalu berciuman dengan suami dan keluar mani, apakah harus mandi junub lagi? Iya. Ini kan mandi junub ini banyak nih. Mandi junub yang dimaksud tidak melepaskan ikatan rambut. Apakah boleh tidak keramas? Di sini nggak lagi bahas ibu keramas atau tidak. Di sini cuma dibahas. Di sini dalam kalau pengertian keramas kalau orang desa itu apa? Sampo kan? Ya. Ini tidak bahas itu. Ini lagi bahas ibu lepas ikatan atau tidak. Kalau lepas ikatan berarti nanti rambutnya diguyur juga. Kalau tadi tidak lepas berarti ikatannya tetap, ibu tetap guyur seperti itu. Ini tidak bahas pakai sampo atau tidak. Ya. Jadi terserah. Namun saran saya gini, ini karena masalah gini Bu, kan mandi junub kan aturannya kita lagi bersuci. Air yang digunakan kan harusnya air mutlak. Masalahnya kalau ibu campur dengan air sabun sudah berubah jadi air sabun. Sehingga saran saya kalau untuk mandi junub atau mandi haid, ya, ibu mandi dulu, guyurkan air ke seluruh badan dulu. Penuhi syarat mandi dulu. Syarat mandi sudah terpenuhi, baru ibu pakai sampo, pakai sabun. Belakangan setelah syarat ini terpenuhi, sehingga ibu dapat sah dulu, dapat sah untuk mandinya. Karena kalau sudah campur dengan sampo, dengan sabun, ya, itu sudah keluar dari air mutlak. Paham Bu? Karena kita kalau wudhu itu murni. Saya pakai air murni. Ya, saya bukan pakai air sabun. Air sabun bukan air mutlak lagi. Walaupun sebagian ulama masih bolehkan kalau untuk mandi dia campur dengan sabun, sebagaimana ada riwayat yang menyebutkan tentang mandi haid. Ketika itu Nabi SAW suruh campur dengan daun yang lain. Kalau menerapkan saat ini campur dengan sabun. Namun amannya kayak tadi, penuhi dulu syarat, yaitu guyurkan air ke seluruh badannya. Setelah itu ibu ambil sampo, ambil sabun, ya, untuk bersihkan badan, boleh. Bagaimana jika saat suami meninggal mewasiatkan tidak boleh menikah lagi karena ingin bersama di jannah atau di surga, sedangkan istri takut fitnah di dunia sehingga dia ingin menikah lagi? Wasiat tidak selamanya dipenuhi kalau melanggar aturan. Kalau seperti ini namanya mengekang, nggak boleh. Maka ketika itu istri nganggap lebih besar manfaatnya dia menikah, maka tidak apa-apa dia itu menikah. Keputusannya nanti ketika di surga dengan siapa, wallahu a'lam. Saya belum bisa jawab. Bolehkah istri tidak melaksanakan wasiat suami? Tadi kalau wasiat tidak selamanya dijalankan, lihat memenuhi aturan atau tidak. Kalau seorang istri berbicara sesuatu hal kepada suami sehingga suami tidak suka kepada seorang dan hanya mendengarkan kebenaran yang istrinya ceritakan. Kalau seorang istri berbicara sesuatu hal kepada suami sehingga suami tidak suka kepada seseorang dan hanya mendengarkan kebenaran yang istrinya ceritakan, apa hukumnya? Masih global ya, saya belum paham. Apakah diperkenankan membersihkan kencing menggunakan tisu atau batu, baik pria atau wanita? Boleh. Itu namanya istijmar, istinja, tapi menggunakan selain air. Menggunakan selain air dibolehkan kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, bendanya suci. Kedua, bendanya bisa hilangkan najis. Ketiga, bendanya itu
bukan benda berharga. Ada lagi keempat ditambahkan oleh para ulama, yaitu benda tadi bukan sesuatu jadi milik yang lain. Contoh yang keempat ini milik yang lain ini, kalau para ulama ini walaupun agak lucu dia cerita. Contoh misalnya keledai itu punya ekor, kemudian kamu lagi kencing terus ambil ekornya tadi untuk bersihkan kencingmu. Nah ibaratnya kalau kita ini ada kita di toilet, kucing lewat gitu, ambil kucingnya untuk bersihkan tadi. Nah itu nggak boleh karena milik yang lain. Ya, bukan suatu yang berharga untuk dipakai untuk ini, tapi ya tidak dibolehkan karena itu milik kucing tadi, tidak boleh. Maka kalau tisu masuk dalam 4 syarat yang disebutkan tadi. Bagaimana hukum mandi Jumat untuk perempuan? Imam Nawawi mengatakan perempuan diperintahkan mandi Jumat jika menghadiri sholat Jumat. Kalau dia memilih tidak menghadiri sholat Jumat dan memang sholat Jumat untuk wanita tidak wajib, maka dia tidak perlu mandi Jumat. Untuk laki-laki di hari Jumat jika junub, apakah harus mandi 2 kali atau boleh dalam satu niat saja? Boleh niatnya digabung. Kalau dia junub pagi hari, dia menggabungkan niat mandi Jumat dengan mandi junub boleh. Namun kalau diulang karena mandi Jumat paling bagus dekat dengan waktu Jumatan, maka mandi junubnya pagi hari, nanti mandi Jumat dekat Jumat itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Kalau sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, apakah boleh doanya menjadi satu? Kalau hukum sholat tahajud ada tuntunan. Sholat hajat sebagian ulama bolehkan, sebagian ulama tidak bolehkan karena masalah derajat hadis. Kalau sholat taubat dibolehkan berdasarkan kesepakatan 4 ulama mazhab. Apakah boleh doanya menjadi satu? Boleh. Pada sholat sunnah tahajud atau sholat duha, setiap 2 rakaat lalu salam, apakah yang dibaca setelah salam jika sholat sunnah itu dikerjakan 4, 6 atau 8? Tidak ada bacaan tertentu kecuali nanti setelah rampung ditutup dengan witir, baru setelah witir ini ada bacaan, yaitu bacaannya subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warruh. Ada lagi bacaan tambahan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi sanan alaik anta kama asnaita ala nafsi. Doa setelah sholat itu dibaca setelah zikir atau sebelum zikir. Doa nanti setelah zikir kalau ba'da sholat. Zikir dulu, kemudian setelah itu doa. Zikir pagi petangnya dibaca nanti setelah zikir ba'da sholat, setelah doa baru zikir pagi petang. Bolehkah wanita bersalaman dengan ipar laki-lakinya? Ipar itu Nabi SAW katakan alhamu al-maut. Ipar itu bahaya. Jadi kesimpulannya ipar diperlakukan seperti laki lain. Maka kalau kesimpulannya seperti itu tidak bersalaman dengan ipar. Wallahu a'lam. Bila mandi junub tidak usah lepas ikatan tadi, ikatan rambut berarti tidak usah dibasahkan atau gimana Ustadz? Dibasahkan, cuma beda lepas ikatan ataukah tidak, nanti pengaruhnya ke air ini nanti sampai ke akar atau tidak, gitu aja. Jadi tetap airnya diguyurkan pada rambut. Bagaimanakah jika suami sudah menjatuhkan talak namun istri tidak mau? Talak itu nggak pandang jenengan loh Bu, talak itu milik suami. Ya, saya bilang saya talak kamu 1 kali, jatuh talak. Kalau bilang oh saya nggak mau, tetap jatuh. Kalau ibu nggak mau nuntut misalnya, kalau hak ibu namanya khulu, ibu namanya gugat. Ya, misalnya tadi suami rujuk, ini sekarang sudah talak, ya. Terus suami rujuk, saya mau kembali lagi padamu, sudah itu hak suami. Ibu nggak mau, gugat cerai. Jadi jalan ibu berbeda, jalan suami berbeda kalau untuk masalah mau pisah atau tidak tadi. Namun kalau sudah ibu terima tadi talaknya, sudah berarti nanti lewat pengurusan sampai masa iddah selesai berarti pisah. Bagaimana hukum najisnya kotoran cecak? Lalu bagaimana cara membersihkannya? Apa cukup diambil atau harus dibasuh air juga?
Kalau kotorannya kering, ya sudah tinggal dibersihkan saja, disingkirkan saja, sudah selesai. Namun kalau kotorannya basah, maka bekas kotorannya saja yang dibersihkan. Namun sebagian ulama menganggap kotoran cecak itu kotoran yang dimaafkan, ma'fu. Ya. Amannya baiknya dibersihkan saja, ada di tempat sholat, di sajadah, dibersihkan saja ketika itu biar terhindar dari najisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian yang kami bahas. Mungkin manfaat. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi pada kisah-kisah istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bawa faedah yang banyak, dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.